Guru dan teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ekonomi kreatif, yang dimana anggota dari kelompok 3 itu sendiri ialah Sejis Kareno, lalu terdapat teman kami Francis Ginting, Carissa Evelyn, Michelle Anderson, Christopher Marvin, dan Irvin Mendroka. Selamat menyaksikan. Amat dekat tuh. Bekerja tanpa pamrih untuk melakukan globalisasi. 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 Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif digunakan dalam desain induk mengacu kepada Impres 06 tahun 2009. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik merupakan gagasan karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif. Teori keunggulan komparatif ditemukan David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Keuntungan keunggulan komparatif yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapat jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa yang dimiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Baik, di sini Sejis Kareno akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari ekonomi kreatif. Nah, jadi ciri-ciri ekonomi kreatif yang pertama ialah ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Yang ketiga, kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Yang keempat, menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Yang kelima, adanya kerjasama dari berbagai pihak. Dan yang keenam, memiliki konsep yang bersifat relatif dan mudah tergantikan. Di sini saya Francis Ginting akan menjelaskan mengenai keunggulan mutlak. Jadi, keunggulan mutlak adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan kualitas lebih besar daripada negara yang lain. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai strategi pemerintah untuk meningkatkan ataupun mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk mengacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi para karya yang membuat industri kreatif. Selanjutnya, memberikan insentif kemudahan akses terhadap para pelaku usaha. Hal ini dilakukan pemerintah agar para pelaku usaha dapat mengembangkan dan mendapatkan kemudahan akses dalam mengembangkan dan membuat pembangunan mengenai ekonomi kreatif tersebut. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan guna menghasilkan para pelaku ekonomi yang dapat mengembangkan ide-ide yang ada pada mereka dengan baik. Saya Christopher Marvin akan menjelaskan mengenai pentingnya Indonesia menggunakan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra identitas bangsa. Yang keempat, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang telah terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang keenam, memberikan dampak sosial yang positif. Sekian persentase kami mengenai ekonomi kreatif. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami melakukan kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan selama kami berpersentase di dalam video ini. Kami tutup dengan salam SFD, semangat, kreativitas, Banyak bawa aku lari dari